Ayo semuanya, cuci tangan dulu sebelum mulai aktivitas masak-memasaknya ya. Dan untuk tim cuci peralatan masak, tolong yang bersih ya cucinya. Jangan ada sabun tersisa, ataupun sisa makanan yang masih nempel di peralatan makan dan di peralatan masak juga. Jono sialan, gak akan kamu bisa bahagia John selama saya masih hidup. Enak aja kamu bisa dapat proyek besar NBG. Harusnya saya yang dapat proyek ini. Saya. Selamat pagi Pak RT, saya Purboyo, perwakilan dari Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaahai. Sehubungan dengan berlangsungnya program makan siang bergizi gratis yang belum merata, dan saya masih memperbaiki program ini agar menghasilkan kualitas makanan bergizi untuk anak-anak bangsa. Saya ingin meminta untuk Bapak RT memberikan saya rekomendasi dan memilihkan satu rumah catering yang terbaik untuk jadi penyelenggara makan siang bergizi gratis di sekolah SMAN 2 Sukaahai. Waduh, gimana ya Pak Purboyo? Bukannya saya nggak mau berkontribusi dalam kegiatan ini, tapi saya sendiri kurang paham soal gizi untuk makanan anak-anak kita, Pak. Tenang Pak RT, saya nanti kirim dokter dari laboratorium untuk membantu Bapak periksa. Apakah rumah catering yang Bapak tunjuk itu sudah memenuhi syarat untuk menjadi supplier makan siang bergizi gratis? Nah, kalau begitu sih oke Pak Purboyo, saya siap membantu. Jadi, kapan Pak RT bisa eksekusi kegiatannya nih? Oh tentu, sekarang akan saya langsung informasikan dan saya seleksi Pak Purboyo. Baik, kalau begitu nanti tolong diinformasikan ya Pak kalau Bapak sudah siap dengan seleksinya. Baiklah, ini dia seleksi memasak antara catering Chef Juno melawan catering Chef Eko dalam rangka menentukan siapakah yang layak untuk menjadi supplier makanan siang bergizi gratis. Jono, kamu jangan sombong ya. Mentang-mentang pernah jadi juri di perlombaan Master Chef nasional. Biar begini-begini, saya adalah chef paling berbakat di sini. Ya udah, kita lihat aja siapa chef paling enak masakannya dan chef mana yang paling bagus pemilihan makanan yang bergizi untuk anak-anak. Baik, kita langsung mulai saja ya. Kompetisi ini akan berlangsung selama 30 menit. Kita hitung ya. 3, 2, 1. Mulai! Saya sebagai chef profesional akan berusaha melakukan yang terbaik dalam pertandingan ini. Lihat aja nanti, kamu akan kalah Jono. Jangan terlalu percaya diri kamu John. Hahaha. Oke, waktu memasak sudah selesai. Sekarang adalah saatnya penjurian ya teman-teman. Di sini juri kita ada dari Pak RT sebagai penanggung jawab acara ini, Nenek Soekarti sebagai ahli spesialis memborong kuliner enak, ada Pak Ustadz yang menilai kehalalan proses memasak, dan ada Dr. Agustinus sebagai penilai kadar gizi dari makanan ini. Bismillah, saya pasti menang. Saya yakin banget bisa menang. Kalau saya bisa menang lawan si Jono Gondrong ini, nama saya sebagai chef pasti langsung naik daun. Dan pasti usaha catering saya akan banyak orderan. Baiklah, saya akan coba masakannya. Dimulai dari masakan Chef Eko. Nyam nyam nyam.
Ini masakan Chef Eko, saya rasa agak sedikit asin ya. Nggak tahu ini lidah saya aja atau nanti dari juri-juri lain gimana tanggapannya. Tapi kalau dari saya pribadi, masakan terlalu asin ini nggak sehat sih untuk anak-anak. Dan ini juga saya rasa terlalu banyak penyedap rasa, jadi rasanya agak aneh sih. Nyam 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 nyam. Ini masakan Chef Jono. Saya rasa masakannya ini asinnya pas. Gurih sih, tapi ini agak beda ya gurihnya sama yang tadi. Chef Jono, pakai penyedap rasa merek apa, Chef? Maaf Pak RT, saya chef profesional. Masak nggak pakai penyedap rasa ya Pak RT. Seni memasak saya sebagai chef profesional itu memasak makanan gurih tanpa penyedap rasa. Waduh, gawat nih. Saya bisa terancam gagal menang proyek MBG dong kalau penilaian dari juri ini buruk. Oke, selanjutnya aku ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nyam 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 nyam. Ini masakannya Chef Eko, benar juga ya yang dibilang Pak RT. Aku juga kurang suka karena rasa asinnya asin banget. Kalau aku makan asin kayak gini setiap hari, bisa-bisa aku kena darah tinggi deh. Nyam 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 nyam. Wah, enak banget. Ini masakan Chef Jono yang ganteng itu ya. Chef Jono, hai ganteng. Nanti ajarin aku masak ya di rumah. Hehehe. Iya Nek. Hehe. Cuy, awas aja kamu Jono. Kalau sampai kamu menang proyek ini, saya nggak akan biarin kamu tenang. Saya pasti akan bikin catering kamu bangkrut. Untuk proses masak Chef Jono dan Chef Eko sudah cukup baik ya. Cuma satu masukan dari saya untuk kedua chef. Dimanapun kita akan memasak, baiknya kita mencuci tangan dulu sebelum memasak. Karena kita kadang lupa kalau sudah memegang benda-benda kotor yang mengandung bakteri dan najis. Baik Pak Ustadz, terima kasih masukannya. Ngapain cuci tangan Pak Ustadz? Kan makanannya dimasak. Bakteri mah pasti matilah kalau makanan dimasak. Iya memang betul dimasak. Terus kalau ada sayur mentah atau buah mentah, itu kan harus higienis juga kan? Jadi saya harap harus benar-benar steril proses memasaknya. Aduh, iya dah, iya. Ribet banget dah. Nanti juga padahal mah masuk perut bakterinya bisa mati juga di lambung kena asam lambung. Nah, Chef Eko, disinilah pentingnya kompetisi dilakukan, supaya semua penyelenggara MBG bisa memasak dengan standar kualitas memasak yang higienis untuk anak-anak kita. Jangan terlalu percaya diri kita punya asam lambung. Ada bakteri namanya Helicobacter pylori. Bakteri itu memiliki enzim urease untuk mengubah urea menjadi amonia, sehingga menciptakan lingkungan basah di sekitar bakteri itu untuk menetralisir asam lambung. Jadi bakteri ini bisa bertahan lama di dalam lambung. Ya dok, palingan cuma bikin sedikit sakit perut aja kan? Siapa bilang? Bakteri ini juga bisa bikin tukak lambung, BAB berdarah, bahkan bisa bikin kanker usus. Jadi, Chef Eko jangan keras kepala dan sok tahu ya. Saya setuju nih sama Pak RT. Ini masakan Chef Eko terlalu asin juga untuk anak-anak. Dan pemakaian penyedap rasanya juga terlalu terasa. Pakai penyedap rasa merek Masaki ya Chef Eko. Hehehe, kok dokter tahu sih? Ya tahu dong. Itu kan sering dipakai istri saya masak di rumah. Tapi Chef Eko ini masakannya kurang lengkap. Cuma ada daging, susu, nasi, dan sayur. Nggak ada buahnya. Jadi makanan ini pasti kurang serat. Dan itu nggak bagus untuk pencernaan anak. Nyam 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 nyam. Wah, ini enak nih. Saya suka. Sayuran, daging, susu, buah, nasi, lengkap ya. Oke, kalau gitu kita kasih nilai ya untuk kompetisi ini.
Nah, untuk hasil penilaian keempat juri hebat kita ini, Chef Jono mendapat nilai total 400. Sedangkan Chef Eko mendapat nilai total 200. Sangat jauh ya nilai selisihnya. Awas kamu Jono, saya akan habisi usaha catering kamu. Baik anak-anak, siang ini kita makan bersama ya di kelas. Katanya makanan MBG kita sekarang dimasaknya sama Chef Jono. Wah, Chef Jono yang suka ada di TV itu, Bu. Yang cool, yang tatapan matanya keren, yang orangnya ganteng itu, Bu. Iya Silvi, betul. Jadi jangan ada yang minta nambah ya meskipun masakannya enak. Bu, boleh langsung makan gak nih? Hehehe. Udah lapar nih Bu, pengen buru-buru dimakan. Oh ya udah, silakan dimakan anak-anak. Wah, enak banget nih masakannya. Beda banget sama masakan MBG yang dulu. Buahnya kecil, sayurnya mentah. Kalau ini mah enak banget pokoknya. Tom, gue boleh jujur gak Tom? Apa Zal? Kalau lu makanannya nggak habis, kasih ke gue ya sisanya Tom. Hehehe, gue mah kurang makan segini. Elah, kebiasaan lu kerak tombe. Waduh, Mang Dudung, anak-anak hari ini mulai makan dari MBG lagi nih. Setelah kemarin sempat di stop karena ada catering sebelumnya ketahuan korupsi anggaran. Iya nih Mang Acing, jalan kita jadi sepi ya kalau anak-anak udah pada dapat makanan dari program MBG ini. Ya gimana lagi Mang Dudung, kita mah bisa apa Mang? Ikut aja lah sama peraturan yang ada. Ya mudah-mudahan jualan kita ini masih bisa kejual meskipun MBG ini mulai dijalanin lagi di sekolah ini. Alhamdulillah, tugas masak-masak hari ini selesai dengan tepat waktu dan rapi. Kerja bagus Chef Jono. Semoga lancar terus produksi MBG-nya. Dan semoga program ini bisa memperbaiki gizi anak-anak bangsa kita ke depannya ya. Amin Pak Purboyo, amin. Kalau begitu, saya pamit dulu ya Chef Jono. Iya Pak, hati-hati di jalan Pak. Pak RT, rumah cateringnya Chef Jono masih butuh tenaga tambahan untuk masak-masak nggak ya Pak RT? Kayaknya masih deh. Kamu emang mau kerja di sana, Cing? Boleh sih kalau memang masih ada Pak RT. Soalnya saya jualan cilok jadi sepi kalau ada MBG. Yang ada nanti saya nggak makan karena saya nggak punya uang. Ya udah, ayo ke rumah cateringnya Chef Jono, Cing. Siapa tahu dia masih ada kerjaan untuk kamu. Boleh Pak RT? Assalamualaikum, Chef Jono. Waduh, lagi sibuk nih kayaknya. Pilihin sayuran ya? Pak RT, iya nih Pak RT. Gimana Pak RT, ada yang bisa saya bantu Pak? Gini nih, Chef. Si Acing nih katanya kan dia jualan cilok di depan gerbang sekolah SMA N2 Sukaahai. Sekarang jualannya jadi sepi karena MBG. Dia pengen kerja di sini katanya. Kira-kira masih butuh tenaga kerja nggak di sini, Chef? Oh, boleh Pak RT. Mas Acing, kenapa nggak kesini aja langsung? Saya masih butuh kok untuk bagian cuci-cuci tray makanan. Kalau Mas Acing mau, nanti saya masukin Mas Acing jadi tim cuci tray atau alat masak deh. Gimana? Wah, beneran nih Chef Jono. Kalau boleh sih alhamdulillah Chef. Kalau gitu, kapan mulai siap untuk kerjanya Mas Acing? Sekarang juga boleh sih Chef. Udah siap juga. Gimana kalau mulai besok Mas Acing kerjanya? Soalnya kan Mas Acing belum tidur sore ya. Di sini kerjanya malam sampai pagi. Soalnya kan masakannya disajikan untuk pagi harinya. Boleh Chef. Kalau gitu,
kita lanjut keliling kampung, Cing. Chef Jono, terima kasih ya. Iya deh, kalau gitu Chef Jono, kita pamit dulu ya. Iya Pak RT, Mas Acing. Ayo semuanya, cuci tangan dulu sebelum mulai aktivitas masak-memasaknya ya. Dan untuk tim cuci peralatan masak, tolong yang bersih ya cucinya. Jangan ada sabun tersisa, ataupun sisa makanan yang masih nempel di peralatan makan dan di peralatan masak juga. Jono sialan, gak akan kamu bisa bahagia Jon selama saya masih hidup. Enak aja kamu bisa dapat proyek besar MBG. Harusnya saya yang dapat proyek ini. Saya akan kasih racun di masakan kamu Jono, supaya banyak anak-anak keracunan makanan dari masakan kamu. Dan akhirnya Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaahai pindah proyek ke saya. A few moments later. Wah, sepi nih. Inilah saatnya beraksi. Dimana ya saya mau taburin racunnya? Di sini aja nih, di wadah sayuran aja. Jadi nanti mereka pasti keracunan semua yang makan. Nah, anak-anak, kalian capek kan habis belajar matematika? Nah, sekarang waktunya makan makanan enak lagi nih dari program MBG Presiden kita. Asik, asik. Makan masakannya Chef Jono lagi. Kalau kayak gini mah aku semangat, Bu. Aduh, dasar cewek labil. Lihat cowok keren dikit langsung kayak gitu. Tom. Iya Zal, gue paham maksud lu. Nanti gue kasih jatah makan MBG gue ke lu semua hari ini. Gue pengen beli cilok sama es lilin Mang Dudung aja hari ini. Hehehe, makasih Thomas. Lu ganteng banget deh. Wah, ih apaan sih lu Zal? Geli tau dengernya, kayak boti aja lu. Ya udah anak-anak, silakan maju ke depan ambil makanannya masing-masing ya. Mang Dudung, saya semalam ke rumah cateringnya Chef Jono, Mang. Lah ngapain Mang Acing? Protes ya jualan ciloknya jadi nggak laku di sekolah. Bukan, Mang. Saya ngelamar jadi karyawan MBG, Mang. Hehe. Serius Mang Acing? Saya juga mau dong. Soalnya anak-anak jadi pada jarang jajan nih, Mang. Saya juga jadi kurang pemasukan nih. Coba aja, Mang. Malam ini juga saya udah mulai kerja, Mang. Produksi masakannya mereka tengah malam katanya. Gak apa-apalah kerja malam, malah lebih enak, gak gerah dan capek kepanasan. Aduh, kok mules ya perutku, Vi? Aku juga mules, Ndre, perutnya. Sama agak melilit gitu, Ndre. Tom, apa lagi Zal? Makanan udah gue kasih nih. Mau apa lagi? Masih kurang. Bukan Tom, ini perut gua kok kayak kram, rasanya kaku Tom. Waduh Zal, lu kenapa Zal? Alah, lu mah kebanyakan bercanda ah, dasar lu kera ketombe. Waduh Tom, gue juga sakit perut Tom. Tom, kamu nggak sakit perut Tom? Aku sakit perut banget, kayak kram perut aku Tom. Loh, kalian semua kenapa sih? Waduh, gue ke ruang guru dulu ya untuk minta tolong. Jangan-jangan kalian keracunan makanan. Tolong! Bu,
Anak-anak di kelas pada sakit perut sama kram perut katanya. Si Rizal malahan udah pingsan. Apa? Waduh, ada apa nih? Kok banyak banget ambulan ya? Bang Acing, teman-teman aku pada keracunan makanan kayaknya bang. Habis makan MBG mereka pada ngeluh sakit perut bang. Masa sih? Bukannya di rumah catering Chef Jono masakannya bersih ya? Kok bisa sih kalian keracunan makanan? Waduh Mang Acing, gagal deh mau ngelamar kerja jadi karyawan MBG-nya ya. Iya nih Mang, baru aja mau kerja. Udah ada kasus lagi aja. Iya Thomas, kok kamu nggak keracunan juga sih? Pengen banget aku keracunan bang. Parah banget Bang Acing nih. Bukan begitu Tom. Aneh aja kenapa kamu nggak keracunan? Apa karena kamu nggak makan MBG? Iya bang, tadinya aku mau beli cilok. Jadi jatah MBG aku dikasih ke si Rizal Karaketombe tuh. Emang rakus banget itu anak. Kamu lagi beruntung Tom berarti? Iya Bang Acing. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Hehehe. Anak Pak Toto kali kamu mah Tom. Chef Jono, gimana ini kronologinya? Kenapa bisa anak-anak SMA N2 Sukahai pada keracunan? Jumlahnya banyak loh, bukan cuma 1 orang. Hampir 100 orang anak keracunan. Memangnya di rumah produksi catering Chef Jono enggak ada bagian QC yang spesialis cobain makanan itu beracun atau enggak? Ya nggak ada lah Pak Polisi yang kayak gitu mah di mana-mana juga. Saya juga nggak tahu Pak Polisi kenapa bisa begitu. Padahal saya udah sangat higienis suruh karyawan MBG saya untuk kerja yang bersih dan steril. Kalau begitu, siapa ya kira-kira pelakunya? Kalau saya untuk apa Pak Polisi ngeracunin anak-anak? Nggak mungkin lah. Orang saya dapat penghasilan dari MBG itu sendiri. Kalaupun ada orang yang suruh saya kasih racun, pasti saya tolak. Udah uangnya haram. Terus lagi, uangnya juga nggak mungkin bisa untuk kehidupan jangka panjang. Kalau MBG kan bisa jadi program ini berkelanjutan selamanya. Logis juga alasan Chef Jono. Saya jadi curiga nih, ada orang yang sengaja taruh racun di cateringnya Chef Jono. Kalau gitu, nanti saya akan selidikin kasus ini. Iya Pak Polisi, terima kasih. Tapi untuk sementara, saya minta Chef Jono jangan berhenti produksi dulu ya. Biar saya bisa ringkus pelaku racun makanan MBG ini. Kita pasang CCTV penyamaran di sana dan minta RT sama warga di sana juga ikut pantau. Baik Pak Polisi. Masih produksi aja ini rumah catering, nggak kapok-kapok ya. Padahal kemarin udah saya kasih racun di makanannya. Kalau gitu saya kasih racun lagi malam ini. Hahaha. Kampret satu. Terpantau target sedang mengintip di sudut timur rumah catering Chef Jono. Chef Jono, siap-siap ya untuk bantu saya ringkus pelaku. Kampret 2, siap, laksanakan. Ya udah deh, saya tungguin sepi lagi deh. Racun ini adalah racun botulinum toksin yang berasal dari bakteri Clostridium botulinum. Jadi kalau yang kena racun ini bisa kejang-kejang sampai kesulitan bernafas. Karena racun ini menghambat pelepasan asetilkolin, yaitu zat kimia yang diperlukan untuk kontraksi otot. Kamu, lagi ngapain di sini? Pak Polisi? Enggak Pak Polisi, saya lagi cari jangkrik nih untuk makanan burung saya di rumah. Chef Eko, jadi Chef Eko ya yang udah masukin racun ke makanan anak-anak kemarin? Chef Eko, itu bawa apa Chef di botol? Ini mah air minum saya, kan cari jangkrik juga bikin capek Pak. Haus, meskipun malam-malam. Coba sini botolnya. Waduh, saya harus kabur nih. Kalau gini bisa bahaya nih, saya bisa masuk penjara. Hahaha, kalian ini lucu semua ya. Nih, ambil botol racun ini. Yot. Kabur. Hei, jangan kabur.
anak saya kayak gini, dingin, udah malam. Itu bapak-bapak pakai kolornya kenapa pakai lope-lope gitu ya? Ini nih, Nek, pelaku racun makanan anak-anak di SMA N2 Sukahai, Nek. Oh, begitu ya. Baguslah kalau udah ketangkep mah. Bang Acing, aku dendam banget sama manusia ini. Bikin ratusan siswa keracunan. Nih, makan tai kucing yang bau asam. Tolong, jangan.